Melalui video kali ini, kita akan membahas tentang pertama, cara mengelompokkan transaksi ke dalam akun-akun standar. Kedua, cara menggunakan sistem pencatatan jurnal ganda. Yang ketiga, cara meringkas dan menyajikannya ke dalam laporan keuangan. Setelah menonton video ini, diharapkan sahabat pengusaha perempuan bisa semakin mengerti soal logika dan proses penyusunan laporan keuangan, dan bisa mulai mengklasifikasi akun-akun keuangan yang sesuai dengan karakteristik usahanya. Akuntansi itu sederhananya adalah proses pencatatan ragam implikasi keuangan dari setiap aktivitas bisnis kita dan kemudian proses mengolah datanya hingga menjadi ringkasan berupa laporan keuangan yang mudah dibaca dan dianalisa untuk mengambil keputusan. Untuk itu, keperluan meringkas kita perlu memiliki daftar akun atau bahasa kerennya chart of account. COA. COA ini adalah suatu penamaan atau penomoran yang bertujuan untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan suatu pos transaksi agar mudah untuk ditemukan, dipahami, dan dikontrol. Dalam ilmu akuntansi, kode-kode COA ini sudah ada standarnya, di mana untuk kode yang kepalanya atau angka awalnya adalah 1, itu adalah aset. Jika awalnya 2 adalah hutang. Jika awalnya 3 adalah modal, 4 adalah penjualan, 5 adalah harga pokok penjualan, dan 6 adalah biaya. Sebagai ilustrasi, mari kita bahas saja akun aset ya. Pada faktanya, jenis aset itu banyak jenisnya. Ada tanah, bangunan, kendaraan, mesin, software, bahkan merek pun bisa menjadi aset kita. Untuk itu, pada kode chart of account umumnya terdiri dari beberapa digit atau angka. Untuk mengklasifikasikan sebuah akun dengan lebih rinci, untuk UKM umumnya 4 digit saja. Kalau usaha besar bisa sampai 6 bahkan 8 digit. Salah satu jenis aset adalah kas atau uang tunai yang ada di dalam laci kas kita, seperti yang bisa dilihat di modul ini. Akun kas ini anak dari subgolongan kas dan bank, misalnya kodenya 0. Lalu, subgolongan ini adalah anak dari golongan harta lancar, misalnya kodenya 1. Lalu, golongan harta lancar ini adalah anak dari kepala akun harta atau aset. Pada modul ini, sudah tersedia contoh daftar kode COA 4 digit yang umum digunakan pada ragam bisnis. Ada kode untuk kas, piutang, hutang, modal, pendapatan, harga pokok penjualan, biaya iklan, gaji, dan ragam pendapatan lain-lain. Silahkan lanjutkan baca di welearn.unwoman.org. Dan ayo, langsung rancang kode COA yang pas dengan bisnis kita masing-masing. Berikutnya, kita akan mengenal sistem penjurnalan ganda atau double entry, yaitu sistem pencatatan transaksi yang mencatat implikasi atau efek dua sisi dari suatu transaksi, yaitu efek debit dan efek kredit pada akun-akun yang terkait. Untuk lebih memahami pengertian sistem pencatatan double entry, kita terlebih dahulu harus memahami istilah debit dan kredit. Debit adalah pencatatan akuntansi saat terjadi kondisi di mana aset dan biaya mengalami peningkatan atau saat kewajiban dan modal mengalami penurunan. Dalam akuntansi, debit berada di sebelah kiri. Kredit yaitu pencatatan akuntansi saat terjadi kondisi di mana kewajiban, modal, dan pendapatan mengalami peningkatan atau aset dan biaya mengalami penurunan. Kredit merupakan kebalikan dari debit dan berada di sebelah kanan. Langsung kita lihat contohnya yuk. Pada contoh ini, pelaku usaha sudah melakukan pencatatan transaksi. Misalnya tanggal 3 Desember, membeli buku nota dan pulpen. Lalu, tanggal 7 Desember, ada penjualan. Ada catatan rinciannya, tapi belum dihitung total penjualannya. Selain itu, juga belum diklasifikasikan efek dua arah dari setiap transaksi.
Untuk itu, pencatatan seperti ini sebenarnya masih perlu dilengkapi dengan pencatatan efek dua arah pada akun-akun yang sesuai. Contohnya seperti ini. Misalnya pada tanggal 3 Desember, kita membeli buku nota dan pulpen, maka efek dua arahnya adalah akun kas kita berkurang kan? Maka ini menjadi efek kredit. Di saat yang sama, beban alat tulis kantor kita bertambah, maka ini efek debitnya. Atau pada tanggal 7 Desember, ada penjualan Rp5.550.000. Kira-kira bagaimana nih efek dua arahnya? Kalau terjadi penjualan, aset jenis kas kita kan akan bertambah. Jadi ini efek debitnya. Di saat yang sama, penjualan kita juga bertambah, maka ini jadi efek kreditnya. Dari data pencatatan jurnal tadi, dikelompokkan berdasarkan nama akun atau coanya, menjadi sebuah catatan yang disebut buku besar. Berikut contohnya. Dari catatan jurnal transaksi harian sepanjang bulan itu, bisa direkap seperti ini. Sehingga kita tahu total nilai transaksi per jenis akun di suatu periode tertentu. Contohnya pada akun penjualan, ada 5 kali transaksi di sepanjang Desember dengan total Rp18.735.000. Atau pada akun material promosi, hanya ada 1 kali transaksi. Proses yang sama dapat dilakukan untuk ragam akun-akun beban atau gaji, tunjangan, atau komunikasi. Dari buku besar, datanya tinggal disalin, kemudian disajikan jadi laporan laba rugi. Seperti ini hasilnya. Jika dibandingkan dengan hasil pencatatan transaksi yang hanya menampilkan tanggal dan deskripsi transaksi, kira-kira apakah penyajian dalam bentuk laporan laba rugi terstandar ini lebih mudah dianalisa? Dari laporan ini, saya bisa dengan mudah mengetahui margin laba kotor, yaitu 10,1 juta dibagi dengan total penjualan 18,735 juta, yaitu sekitar 54%. Lalu margin laba bersihnya adalah sekitar 3,2 juta dibagi 18.735.000, yaitu sekitar 17%. Berarti toko Sinar ini cuan labanya lumayan juga ya. Wah, kalau saya jadi toko Sinar, saya jadi akan lebih berani nih untuk meningkatkan promosi untuk genjot omset. Tapi kayaknya menarik juga nih kalau naikin gaji saya sendiri. Wah, sudah naik gaji aja nih pikirannya. Ingat loh, tujuan kita belajar pengelolaan keuangan supaya bisa mengoptimalkan laba secara berkelanjutan. Kalau saya sih, daripada menaikkan gaji, lebih baik ambil dividen, alias mengambil sebagian laba sebagai bentuk imbal hasil dari penanaman modal kita. Menaikkan gaji kan ada dampaknya pada kinerja margin laba kita. Kalau ambil dividen cuma 30% masih oke lah. Sisanya, 70%, bisa kita gunakan untuk mengembangkan usaha, misalkan untuk promosi, memelihara peralatan, membeli mesin baru, dan lain-lain. Nah, kalau untuk laporan neraca bagaimana? Prosesnya sama, karena dengan penjurnalan ganda, efek dua sisinya ini adalah kombinasi dari akun neraca versus akun laba rugi. Ini adalah contoh buku besar untuk akun aset kas. Lalu, ini adalah contoh akun-akun aset lainnya dan kewajiban hutang. Dari buku besar akun-akun seputar aset, kewajiban, dan modal tadi, tinggal disalin, kemudian disajikan menjadi laporan neraca. Seperti ini hasilnya. Sahabat perempuan, logikanya setiap jenis aset yang kita miliki pasti bisa dibeli atau dibayar dengan dana yang asalnya bisa dari penanaman modal, laba, atau dari hutang. Maka dari itu, total nilai aktiva ini harus sama dengan nilai pasifanya. Kriteria ini juga menjadi mekanisme kontrol tersendiri. Karena kalau tidak balance atau tidak seimbang, artinya ada yang salah dengan pencatatan kita. Sudah semakin terbayang belum? Mengapa laporan neraca ini juga penting untuk melengkapi informasi dari laporan laba rugi? Setelah mendapatkan informasi dari neraca ini, saya jadi makin sadar diri bahwa menaikkan gaji bukan keputusan yang tepat.
Karena ternyata sekitar 27% dari aset-aset toko Sinar ini didanai dari hutang. Sebagai orang yang mudah nggak tenang kalau punya hutang, lebih baik dioptimalkan promosi untuk genjot omset agar bisa lebih cepat lunasi hutang. Wah, tajam sekali ini analisanya. Mudah-mudahan sekarang para sahabat pengusaha perempuan sudah bisa memahami logika akuntansi untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan bisnis. Mari mulai klasifikasi akun-akun yang sesuai dengan bisnis kita, dan secara perlahan dan bertahap mulai merapikan pencatatan menjadi pelaporan keuangan. Mari semangat untuk raih profit berkelanjutan. Sahabat perempuan, silakan lanjutkan belajar mandiri dan baca modul selengkapnya di welearn.unwoman.org ya. Ada format dan contoh ilustrasinya juga loh. Selamat belajar!